Hai guys, balik lagi di Make Guna Channel. Kali ini kita akan mengulas kisah salah satu tokoh inspiratif, sang hakim pelawan arus yang paling ditakuti para koruptor. Artidjo Alkostar. Pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur, 22 Mei 1948 ini besar di keluarga petani yang sederhana. Menjadi anak pertama dari 5 bersaudara, menjadikannya senang melakukan hal-hal yang memacu adrenalin sejak kecil. Dalam sebuah sesi wawancara, ia menyebutkan kalau semasa kecilnya ia pernah menjadi joki karapan sapi, juga hobi melakukan gulat dan silat. Menurutnya, bekal semasa kecilnya lah yang menjadikannya berani dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran. Pria yang tumbuh besar di Situbondo ini tak pernah membayangkan dirinya untuk terjun ke dunia hukum. Waktu duduk di bangku SMA pun ia mengambil jurusan IPA. Setelah lulus dari SMA, ia berniat mendaftar ke Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun sayangnya ia terlambat, berkas lamaran kuliahnya tiba 2 hari setelah pendaftaran Fakultas Pertanian UGM ditutup. Atas saran temannya, ia akhirnya memutuskan untuk mendaftar ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sembari menunggu pembukaan pendaftaran UGM tahun berikutnya. Namun setelah dinyatakan lulus, Artidjo ternyata menikmati kuliah di Fakultas Hukum, terlebih setelah mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dengan demikian saya agak mulai lupa dengan pertanian itu lagi. Saya tetap melanjutkan di Fakultas Hukum itu. Pada tahun 1976, ia meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia, disusul gelar magister hukum di Universitas Northwestern Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2002. Ia juga pernah menempuh pelatihan pengacara hak asasi manusia di Universitas Columbia selama 6 bulan. Karir Artidjo Alkostar di bidang hukum berawal pada tahun 1976 saat menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pada tahun 1981, ia menjadi wakil direktur dan kemudian menjadi direktur pada tahun 1983 sampai 1989 di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Ia juga pernah bekerja selama 2 tahun di Human Rights Watch Divisi Asia di New York. Sepulang dari Amerika, ia mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar & Associates hingga tahun 2000 sebelum akhirnya terpilih sebagai Hakim Agung Republik Indonesia. Selama menjadi pengacara, Artidjo terbilang banyak menangani kasus-kasus berisiko seperti menjadi penasihat hukum kasus Komando Jihad, kasus penembakan Gali atau Bromo Corah di Yogyakarta, kasus Santa Cruz, kasus pembunuhan wartawan Bernas Muhammad Syafruddin, dan ketua tim pembela gugatan kecurangan pemilu 1997 di Pamekasan, Madura. Selama 18 tahun menjadi Hakim Agung, ia telah menyelesaikan 19.708 berkas perkara di Mahkamah Agung. Menjadi hakim yang paling ditakuti para koruptor, dia dikenal garang, bahkan tak segan untuk menambah hukuman bagi mereka yang meminta keringanan di tingkat kasasi. Artidjo bahkan sering disebut sebagai algojonya para koruptor. Berbagai kasus besar telah ia tangani seperti kasus proyek pusat olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap ketua Mahkamah Konstitusi. Berikut kami rangkum beberapa kasus korupsi yang berakhir dengan hukuman berat di tangan Alkostar. Artidjo Alkostar menjadi hakim di sidang vonis kasasi Lutfi Hasan Ishak atas kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang dilakukannya pada tahun 2013 lalu. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak dalam sidang kasasi di Mahkamah Agung divonis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mencabut hak politik Lutfi. Kasus lain yang diketok palu Artidjo adalah kasus korupsi yang membelit mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondak, yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang. Hukuman Enji diperberat dari 4 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara dan diminta mengembalikan uang negara sebesar 12,5 miliar rupiah dan 2,3 juta dolar Amerika dalam sidang kasasi di Mahkamah Agung pada 2012 lalu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar merupakan terpidana kasus suap sengketa pilkada pada 2014 lalu. Pada tingkat pertama, Akil divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dan tindak pidana pencucian uang. Akil terbukti menerima suap terkait 4 dari 5 sengketa pilkada dalam dakwaan. Hukuman Akil ditetapkan penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya. Mantan Gubernur Banten Atut Chosia juga pernah ditangani kasusnya oleh Artidjo. Atut merupakan terpidana kasus suap dan alat kesehatan Banten. Ratu Atut terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi senilai 1 miliar rupiah untuk memenangkan gugatan Pilkada Lebak. Mahkamah Agung memperberat hukuman Atut dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. Sebelumnya Atut mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung namun ditolak. Kasus korupsi yang membelit mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi salah satu kasus korupsi besar yang ditangani Artidjo. Dalam vonis kasasi, Anas dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Vonis ini lebih berat 7 tahun dibanding vonis pengadilan tinggi. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu merupakan terpidana dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang pada tahun 2010 sampai 2012. Kiprah Artidjo sebagai Hakim Agung begitu terkemuka sebab ia berani berbeda pendapat dengan majelis hakim lain. Pada akhir Juni 2001, putusan Majelis Kasasi yang membebaskan Joko Chandra terdakwa tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali. Sebagai anggota majelis, Artidjo mengeluarkan dissenting opinion atas putusan yang didukung 2 anggota majelis lain. Artidjo menyimpulkan terdakwa bersalah dan dihukum 20 tahun penjara meski 2 hakim agung lain membebaskannya. Pada Oktober 2006, ia kembali berbeda pendapat dengan hakim lainnya dalam putusan perkara Polikarpus. Ketika itu, Mahkamah Agung memutuskan pilot Garuda Polikarpus, Budi Hari Prianto, tidak terlibat dalam pembunuhan aktivis Munir. Putusan tersebut membatalkan vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Artidjo melakukan dissenting opinion dengan 2 hakim lainnya. Menurut Artidjo, Polikarpus terbukti terlibat dan harus dihukum seumur hidup. Putusan beberapa kasus ini memperkenalkan dissenting opinion dari Artidjo yang membuat namanya kian mencuat. Selama masa hidupnya, selain menjadi praktisi, Artidjo juga aktif dalam dunia akademis. Salah satu bukti keaktifan beliau yang abadi adalah tulisan. Melalui buku, jurnal, artikel, dan opini yang beliau terbitkan, semua itu menjadi bukti bahwa sosok Artidjo Alkostar akan selalu dikenang dalam dunia hukum di Indonesia. Pada 20 Desember 2019, mantan Hakim Agung itu pun resmi menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas KPK usai membacakan sumpah dan janji di Istana Kepresidenan. Pemerintah juga memberikan anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Artidjo Alkostar. Artidjo, sang hakim lawan arus, meninggal dunia di usia 72 tahun pada siang hari, Minggu 28 Februari 2022. Artidjo disebut menderita sakit pada jantung dan paru-paru. Korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Itulah tadi ulasan profil hidup seorang Artidjo Alkostar yang menjadi inspirasi banyak orang. Jika ada hal menarik lain yang ingin teman-teman ulas bersama, tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video menarik berikutnya dan sampai jumpa.